dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di YouTube channelnya Sabina Sapa. Di video kali ini aku mau bahas mengenai kasur latex dari Naturatex. Apa itu latex? Latex merupakan getah alami dari pohon karet. Getah karet yang awalnya cairan kental ini lalu dikumpulkan dan dibentuk menjadi balokan-balokan kasur yang berbentuk padat. Selain itu, kasur latex juga dikenal sebagai kasur anti tungau dan kutu. Kenapa di sini aku beli kasur latex? Pertama, latex dikenal sebagai kasur ortopedi atau dikenal sebagai kasur kesehatan tulang. Apalagi kasur ini sangat direkomendasikan untuk orang tua agar bisa meminimalisir rasa sakit pada tulang punggungnya, sehingga kasur ini sangat direkomendasikan untuk orang tua agar bisa meminimalisir rasa sakit yang biasanya dijadikan tumpuan saat tidur tentunya. Selain itu, kasur ini juga merekomendasikan bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan tulang sejak dini untuk orang-orang dalam masa pertumbuhan sebagai usaha untuk mencegah rasa sakit yang akan datang di masa mendatang. Alasan keduanya kenapa di sini aku beli latex karena aku sudah pernah mencoba kasur lantai, spring bed, kasur busa, kasur kapuk atau kasur-kasur lainnya. Jadi di sini aku pengen cobain gimana sensasinya ketika aku pribadi menggunakan latex. Nah, untuk tipenya sendiri, kasur ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah full latex yang biasanya memiliki ketebalan 17, 18, 20, 32 dan 35, atau bahkan biasanya di merek-merek tertentu mereka menyediakan custom sesuai dengan keinginan pelanggan yang menginginkan ketebalan tertentu. 2. Kasur spring latex. Kasur spring latex adalah kasur latex yang dilapisi dengan spring bed. Jadi kasur yang terdiri dari latex dan rangka spring. 3. Topper latex. Nah, untuk topper latex ini biasanya ukurannya lebih tipis karena untuk topper latex ini biasanya digunakan untuk bagian atas atau pelindung dari kasur yang kita punya. Nah, sedangkan untuk feel yang kita dapat ketika menggunakan kasur latex ini, kasur latex sendiri menyediakan dua feel yang bisa kita dapat, bisa kita pilih, yaitu feel hard dan feel firm. Nah, seperti kebanyakan kasur yang beredar di pasaran, setiap pembelian kasur jenis latex apa saja, baik yang itu ukuran besar dan kecil, biasanya akan dilengkapi dengan gratis bantal dan gratis guling. Nah, untuk jumlah gratis bantal dan jumlah gratis guling yang kita dapatkannya itu tergantung pada ukuran latex yang kita beli. Setelah mencari-cari referensi, di sini aku memutuskan untuk beli kasur latex dari Naturatex. Kasur yang aku punya dengan ukuran 120 x 200 dan ketebalan 17 cm. Seharga Rp2.404.000. Nah, karena kasur ini bukan kasur in the box dan memiliki volume serta berat yang cukup besar, maka ketika mengorder kasur ini kita itu dikenakan biaya ongkos kirim custom ya. Jadi bukan ongkos kirim yang disediakan pas pada aplikasinya, tapi ongkos kirim custom. Jadi pas kita mau beli, kita tuh harus hubungin dulu, chat dulu customer service-nya berapa ongkos kirim untuk pengiriman ke daerah masing-masing. Nah, untuk ongkos kirim ke daerah aku pribadi itu dikenakan biaya seharga 200.000, tapi karena saat itu sedang diskon, aku cuman dikenakan biaya pengiriman sebesar 60.000 dengan ketentuan 7-10 hari dalam perjalanan. Nah, selain waktu kirim yang cukup lama, ketika memesan kasur ini tidak semata-mata kita pesan langsung saat itu juga dikirim. Jadi maksudnya setiap kasur yang kita pesan itu ada waktu produksinya, dan waktu produksinya itu cukup lama, antara 4-5 hari. Jadi total kalau misalnya kita ingin mempunyai kasur latex, kita tuh harus menunggu sekitar 2 mingguan sampai kasur itu bisa nyampe ke tangan kita. Jadi maksudnya 10 hari di perjalanan, 5 hari untuk pembuatan. Jadi 2 mingguan ya teman-teman. Aku sangat tidak merekomendasikan kasur ini ketika kalian benar-benar butuh kasur dan harus ada besok gitu. Jadi nggak bisa gitu kalau misalnya kalian mau beli kasur latex. Untuk pesan dan kesannya sendiri saat kasur ini datang tuh beneran wow, beneran ya kata youtuber, kata review-review yang sudah aku tonton di YouTube. Ternyata kasurnya tuh bener-bener berat banget. Seberat itu gitu beneran. Jadi aku beneran yang nyangkanya, oh ternyata emang latex itu seberat ini gitu ya. Jadi beneran jauh banget beratnya sama kasur-kasur yang pernah aku miliki, beneran berat banget. Tapi sejauh itu pas aku buka, aku beneran lumayan seneng banget karena emang selembut itu kasurnya. Jadi aku beneran mikirnya, wah ini beneran kasur bagus gitu. Setelah itu pas aku pegang cover putihnya, itu tuh beneran lembut banget, dan aku tuh beneran percaya kalau itu beneran cotton. Selain itu, di bagian pinggirnya juga terdapat sleting, jadi memungkinkan dan memudahkan proses kita untuk mencuci
cover dari kasurnya sendiri. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau di sini aku beli yang tipe full latex, tapi pas aku buka sletingnya aku sedikit kaget, ternyata itu nggak full latex, melainkan ada bagian busanya, jadi busa lalu lateksnya. Aku nggak ngerti sih itu, aku harus kecewa atau emang kayak gitu kalau misalnya kasur latex. Jadi aku nggak ngerti, tapi sejauh ini pemakaiannya cukup baik. Untuk video ini sendiri aku buat 8 bulan setelah pemakaian. Kenapa 8 bulan? Karena di sini aku pengen bener-bener kasih pengalaman aku, experience aku dalam menggunakan kasur ini ke teman-teman. Jadi aku nggak mau asal bicara, nggak mau asal contoh dari Google, tapi aku beneran pengen bagi pengalaman aku bersama kasur latex aku ke teman-teman secara langsung. Nah, untuk yang pertama, menurut aku kasur ini tuh cukup pantas untuk dibeli karena mereka itu mengklaim kalau kasur ini tuh bisa memberikan kenyamanan, dan emang beneran mereka tuh bener-bener kasih kenyamanan banget ke aku dan anak aku tentunya. Dan bagian yang paling aku suka tuh karena kasur latex ini dipakai untuk anak aku, dan di kasur ini tuh aku melakukan proses menyusui. Jadi maksudnya ketika aku nenenin anak aku, otomatis kan itu buat tidur ya. Setelah anak aku tidur, terus aku dalam posisi tidur mau bangun, si kasurnya tuh nggak goyang-goyang loh teman-teman. Jadi si kasurnya tuh beneran stay, nggak ngeganggu anak aku, tapi pas aku bangun tuh nggak bersuara, dan posisi anak aku tuh bener-bener diem gitu teman-teman. Jadi beneran apa ya, jadi maksudnya tuh pas anak kita udah tidur pulas lalu kita beranjak dari kasur itu, anak kita tuh nggak akan ikut kebangun gitu, soalnya beneran diem kasurnya. Jadi pas anak aku diem, aku bangun tuh nggak akan ngaruh ke anak aku. Jadi posisi anak aku tuh tetap ada dalam posisi diem gitu, jadi nggak ngaruh. Itu hebat banget sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya menurut aku kasur ini tuh sangat direkomendasikan untuk digunakan berdua atau berbagi. Kenapa? Karena saat partner kita melakukan pergerakan dalam kasur, kita yang ada di sebelahnya itu nggak akan mengalami goncangan gitu loh teman-teman. Dan itu beneran mantap banget. Nah, jadi menurut aku wajar aja kalau kasur ini mengklaim sebagai kasur kesehatan. Bagaimana tidak? Karena emang kasurnya tuh nggak akan goyang gitu kalau pas ditidurin, beneran stay, beneran nggak akan ngeganggu. Jadi wajar aja kalau misalnya kasur ini disebut sebagai kasur kesehatan karena beneran diem, terus pas kita tidurin itu nggak ngebles gitu, nggak ngedelewa gitu loh teman-teman. Jadi beneran diem gitu loh teman-teman. Karena di sini aku membeli kasur ukuran 120x200 untuk gratis bantal dan gulingnya. Di sini aku masing-masing mendapatkan satu, tapi untuk kualitas bantal dan gulingnya ini tuh kualitas sederhana aja, kualitas biasa-biasa aja, bukan kualitas yang bagus. Jadi yang tipe bantal dan guling yang mudah ngurusin gitu loh teman-teman. Nah, selain kelebihan, di sini juga aku bakalan bahas kekurangan. Kekurangan apa saja yang ada pada kasur latex? Nah, pertama, walaupun kasur latex diklaim sebagai kasur kesehatan, bukan berarti di sini teman-teman nggak akan merasakan sakit atau masalah di tulang punggung ya. Di sini yang aku rasain selama pemakaian 8 bulan, aku masih aja mengalami rasa sakit atau gangguan pegel-pegel. Kenapa demikian? Karena mungkin emang dari faktor aktivitas aku juga, dan bukan sebagai pencegahan 100% kalian tidak akan mengalami sakit loh teman-teman. Karena emang balik lagi ke diri kita, bagaimana cara diri kita merawatnya. Kedua, super berat banget, dan beratnya kasur itu beneran nyulitin banget dalam proses mengganti spray atau ngeberesin tempat tidur. Itu tuh beneran bikin males banget karena ya berat gitu, seberat itu beneran. Aduh, aku tuh kalau misalnya udah harus ngeberesin tempat tidur beneran mager banget karena emang berat banget. Nah, kecuali jika teman-teman memiliki tempat tidur yang bisa langsung ganti gitu seperti ini, tinggal dikaitin atau dibuka ditutup kan mudah. Tapi kebayang gak sih kalau misalnya teman-teman punya kasurnya kayak aku yang tipe kasurnya itu ke dalam, otomatis teman-teman harus ngangkat kan, dan itu tuh proses pengangkatannya cukup lumayan bertenaga, cukup menguras tenaga, dan cukup bener-bener bikin malas. Nah, jadi di sini aku mau ingetin, sebelum teman-teman beli kasur latex, sebaiknya teman-teman lihat dulu, cek dulu, atau sesuaikan dengan kasur rangka atau ranjang teman-teman. Kenapa? Karena kasur latex itu beneran cukup berat banget dan cukup bikin malas untuk beres-beres atau mengganti spray. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki tipe kasur ke dalam seperti aku yang seperti ini, aku saranin untuk tidak membeli kasur latex. Akan tetapi jika teman-teman memiliki rangka atau ranjang yang datar, latex ada di atasnya, teman-teman boleh banget bisa langsung pilih kasur latex karena emang mudah banget nanti pas proses cuci atau ganti atau ngeberesin si spraynya.
Sedangkan untuk kekurangan lainnya adalah kasur ini masuk ke dalam kategori cukup mahal. Kenapa cukup mahal? Bisa teman-teman bayangkan dengan ukuran 120 kali 200 cm aja di sini aku sudah dikenakan biaya sebesar 2 juta sekian. Jadi kebayang gak sih sama teman-teman kalau misalnya beli dalam ukuran lebih besar lagi dan lebih tebal lagi, tentunya harga yang harus teman-teman bayar pun lebih mahal lagi. Nah, sekian dulu video yang bisa aku sampaikan. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman. Semoga dimudahkan segala hajat dan bahagianya. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.